warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa yang budiman, tidak lama lagi kita akan memasuki musim kurban. Mengingat saat ini kita masih berada dalam situasi wabah COVID-19, maka muncul kekhawatiran terkait dengan penyelenggaraan ibadah kurban. Di tengah-tengah masyarakat biasanya menjelang datangnya Idul Adha, maka muncul pedagang ternak hewan kurban dadakan di sejumlah tempat. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dari Departemen Pertanian mengeluarkan surat edaran nomor 8/SE/PK titik 320/06/2020 tentang pelaksanaan kegiatan kurban dalam situasi wabah bencana non-alam COVID-19 yang mengatur kegiatan penjualan dan pemotongan hewan kurban sesuai dengan perilaku new normal guna menekan potensi penyebaran wabah COVID-19. Pemirsa yang budiman, ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai protokol kesehatan pada jual beli hewan kurban. Yang pertama adalah menjaga jarak fisik atau physical distancing, di mana ini meliputi 3 hal. 1. Penjualan hewan kurban dilakukan di tempat yang telah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang. 2. Penjualan hewan kurban dioptimalkan dengan memanfaatkan teknologi dalam jaringan daring atau online, atau dikoordinir oleh panitia pelaksana hewan kurban, atau dikoordinir oleh panitia kurban, dengan tujuan agar calon pengkurban tidak perlu datang berduyun-duyun ke tempat penjualan hewan. Yang ketiga, adanya pengaturan tata cara penjualan, meliputi pembatasan waktu penjualan, penataan arus keluar masuk orang yang terpisah, pergerakan satu arah, dan jarak antar orang dalam lokasi penjualan minimal 1 meter, dan adanya fasilitas cuci tangan yang mudah dijangkau. Pemirsa yang budiman, terkait dengan kesehatan personal, maka ada kondisi-kondisi yang harus diperhatikan. 1. Penjual, pekerja, dan calon pembeli hewan kurban harus menggunakan alat pelindung diri minimal berupa masker selama berada di tempat penjualan. Kedua, penjual dan pekerja harus mengenakan pakaian lengan panjang selama berada di tempat penjualan dan mengenakan sarung tangan karet pada saat melakukan pembersihan kotoran hewan kurban. 3. Setiap orang yang masuk dan keluar dari tempat penjualan harus melakukan cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Pemirsa yang budiman, selanjutnya untuk orang yang datang mengunjungi tempat penjualan hewan kurban, maka diperlukan adanya pemeriksaan kesehatan awal atau screening. Ini meliputi 1. Penjual dan pekerja yang berasal dari kabupaten atau kota lain harus dalam kondisi sehat, yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah maupun swasta. 2. Setiap tempat penjualan hewan kurban harus memiliki alat pengukur suhu tubuh tanpa kontak
atau yang kita kenal dengan nama termogan. 3. Melakukan pengaturan suhu tubuh atau screening di setiap pintu masuk lokasi penjualan dengan alat pengukur termogan oleh petugas yang memakai alat pelindung diri, masker ataupun face shield. Yang keempat, setiap orang yang memiliki gejala demam, nyeri tenggorokan, batuk, pilek, sesak nafas, maka dia dilarang untuk masuk ke dalam tempat penjualan hewan ternak untuk korban ini. Pemirsa yang budiman, kemudian ada penerapan sanitasi yang harus diperhatikan, yang meliputi pertama, tempat penjualan hewan kurban harus menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang dilengkapi dengan air mengalir dan sabun di tempat yang mudah dijangkau, serta dilengkapi dengan petunjuk dan tanda tempat fasilitas cuci tangan itu. Yang kedua, pekerja dan penjual yang melakukan pembersihan tempat penjualan dan peralatan yang ada maupun yang sudah digunakan. Penjual dan pekerja melakukan pembersihan tempat penjualan dan peralatan yang akan maupun yang telah digunakan dengan disinfektan, serta membuang kotoran pada fasilitas penanganan kotoran ataupun limbah yang tersedia. 3. Setiap orang di tempat penjualan hewan kurban hanya menggunakan alat perlengkapan milik pribadi, seperti alat sholat dan alat makan. 4. Setiap orang harus menghindari jabat tangan atau kontak fisik lainnya, serta memperhatikan etika batuk, bersin, ataupun meludah. 5. Setiap orang yang kembali dari tempat penjualan harus segera membersihkan diri dengan mandi dan berganti pakaian sebelum kontak langsung dengan keluarga atau orang lain saat dia sudah tiba di rumah. Pemirsa yang budiman, inilah hal-hal yang harus kita perhatikan, baik bagi yang berjualan hewan kurban, bagi yang bekerja di tempat penjualan hewan kurban, maupun bagi calon pembeli yang datang ke tempat penjualan hewan kurban, agar ditaati demi keselamatan kita bersama, sehingga terhindar dari potensi tertular virus COVID-19. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah dan semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.